Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Weber. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang pertarungan antara monster Cartoon Cat melawan boneka Huggy-Wuggy. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat cerita tentang pertarungan antara monster Train Eater melawan monster Thomas, dan banyak dari kalian yang request untuk dibuatkan cerita pertarungan antara monster Cartoon Cat melawan boneka Huggy-Wuggy. Dan perlu kalian ketahui juga kalau kedua monster ini sebenarnya berasal dari universe yang berbeda, yang mana Cartoon Cat merupakan monster ciptaan Trevor Henderson, sedangkan Huggy-Wuggy merupakan karakter monster yang berasal dari game horor bernama Poppy Playtime. Nah, penasaran siapa yang akan menang jika mereka berdua bertarung? Simak terus video ini sampai habis. Akan tetapi sebelum itu mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai kekuatan dari kedua monster tersebut. Yang pertama adalah monster Cartoon Cat. Cartoon Cat merupakan makhluk humanoid berbentuk kucing hitam yang memiliki tinggi tubuh sekitar 2,5 meter. Cartoon Cat ini sangat mirip sekali dengan karakter kartun kucing yang sangat populer pada tahun 90-an. Namun bedanya Cartoon Cat ini digambarkan sebagai monster mengerikan. Kekuatan dari Cartoon Cat ini terdapat pada seluruh tubuhnya, yang mana tubuhnya memiliki tekstur elastis seperti karet, sehingga tubuhnya dapat dipanjangkan maupun dipendekkan. Jadi dia bisa merubah bentuk tubuhnya menjadi apapun yang dia inginkan. Dikatakan juga bahwa Cartoon Cat ini merupakan monster yang sangat sulit sekali untuk dikalahkan karena tekstur tubuhnya tersebut. Kemudian untuk monster Huggy-Wuggy sendiri, sebenarnya dia berasal dari salah satu game horor terkenal yang bernama Poppy Playtime. Huggy-Wuggy sendiri digambarkan sebagai boneka raksasa yang berwarna biru tua. Jadi sebenarnya dulu boneka ini merupakan mainan paling laris di perusahaan Playtime Co. yang secara mengejutkan berubah menjadi hidup di dalam game Poppy Playtime. Untuk kekuatannya sendiri, Huggy-Wuggy ini memiliki tubuh yang elastis dan dapat masuk ke dalam lorong yang sempit sekalipun. Dan dia juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Biasanya dalam membunuh korbannya, Huggy-Wuggy memiliki dua cara. Yang pertama yaitu menangkap korbannya dan kemudian memeluknya sampai tubuh korbannya remuk dan mati dalam pelukannya. Kemudian untuk cara yang kedua, Huggy-Wuggy akan langsung memakan korbannya hidup-hidup dengan mulutnya yang penuh dengan gigi-gigi kecil yang sangat tajam seperti pisau. Nah, jadi ceritanya pada saat itu di suatu daerah terdapat sebuah perusahaan mainan terbesar di dunia yang bernama Playtime Co. Perusahaan ini sangat sukses besar karena telah memasarkan banyak mainan dalam bentuk karakter yang berbeda-beda. Dan untuk kualitasnya pun tidak perlu diragukan lagi. Bahkan perusahaan ini banyak menciptakan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas produksi mainan mereka. Namun di balik suksesnya perusahaan tersebut, ternyata terdapat misteri di dalamnya. Tanpa diketahui oleh masyarakat, ternyata pabrik mainan Playtime Co melakukan eksperimen yang tidak manusiawi, yang mana mereka mencoba untuk menciptakan boneka hidup dengan mengorbankan jiwa manusia.
Dan setelah melakukan eksperimen selama bertahun-tahun, akhirnya mereka berhasil menghidupkan salah satu boneka. Dan boneka ini tidak lain adalah Hagiwagi. Boneka ini merupakan salah satu maskot terkenal di perusahaan Playtime Co. dengan penjualan yang paling laris daripada mainan lainnya. Awalnya mereka sangat senang saat berhasil menghidupkan boneka Hagiwagi. Namun setelah itu ternyata boneka Hagiwagi berubah menjadi monster menyeramkan dan membunuh semua orang yang ada di pabrik mainan tersebut. Singkat cerita, setelah belasan tahun kemudian, SCP Foundation berhasil menangkap monster Hagiwagi. Dan demi keamanan masyarakat yang tinggal di kota tersebut, boneka Hagiwagi pun harus dikurung di tahanan SCP Foundation. Ilmuwan SCP Foundation terus melakukan penelitian mengenai tubuh Hagiwagi dan mereka mendapati hal yang sangat tidak wajar. Setelah diperiksa secara menyeluruh, tubuh Hagiwagi benar-benar terbuat dari bahan boneka sungguhan. Lalu bagaimana boneka itu bisa berubah menjadi monster? Tentu saja hal ini masih belum bisa diungkap oleh para ilmuwan tersebut. Tidak lama setelah ditangkapnya monster Hagiwagi, pihak SCP Foundation berhasil menangkap salah satu monster humanoid dengan bentuk kucing hitam. Dan tentunya kalian juga sudah tahu kalau monster ini tidak lain adalah monster Cartoon Cat. Ini adalah momen yang sangat pas sekali untuk menguji seberapa kuat Hagiwagi dengan pertarungan melawan monster Cartoon Cat yang merupakan salah satu monster terkuat. Para staf keamanan kemudian membawa Cartoon Cat ke dalam kurungan Hagiwagi. Namun karena sebuah kecerobohan, Cartoon Cat berhasil melakukan perlawanan dan menangkap beberapa staf keamanan menggunakan tangannya yang sangat panjang. Cartoon Cat bahkan memakan mereka semua dengan cara yang sangat sadis. Namun tanpa disadari oleh Cartoon Cat, ternyata sedari tadi dia sudah berada di dalam kurungan Hagiwagi. Melihat ada monster lain yang berada di dalam kurungannya, Hagiwagi pun mulai bergerak dan mendekati monster Cartoon Cat yang sedang memakan mangsanya. Tanpa basa-basi, Hagiwagi langsung menyerang Cartoon Cat dan memeluknya dari arah belakang. Ini merupakan salah satu kekuatan dari Hagiwagi, yaitu membunuh dengan cara meremukkan tubuh lawannya. Namun seperti yang kita ketahui, tubuh Cartoon Cat sangat elastis seperti karet, sehingga teknik seperti itu tidak akan mempan untuk melawan Cartoon Cat. Dengan mudah Cartoon Cat melepaskan diri dari pelukan mematikan Hagiwagi. Dan dengan kecerdasan yang dimilikinya, Cartoon Cat pun bisa membaca situasinya dengan sangat cepat. Yang mana para ilmuwan itu sengaja memasukkannya ke dalam kurungan Hagiwagi untuk membuat mereka berdua saling bertarung. Dan ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, karena salah satu di antaranya harus mati dalam pertarungan kali ini. Cartoon Cat pun kemudian mengeluarkan kekuatannya dengan menghajar boneka Hagiwagi menggunakan kepalan tangannya yang sangat besar dan keras. Namun ternyata Hagiwagi tidak selemah itu. Meskipun tubuh luarnya terbuat dari boneka, namun ternyata dia memiliki kulit yang sangat keras. Dia berhasil menangkis semua serangan Cartoon Cat dan tidak terluka sedikit pun. Dan sebaliknya, monster Cartoon Cat terlihat kewalahan menghadapi boneka Hagiwagi.
Sebenarnya salah satu kekuatan terbesar Hagiwagi berada pada kecepatannya. Meskipun terlihat seperti monster yang sangat lambat, namun ketika dalam mode yang serius, dia akan menjadi sangat cepat. Bahkan kecepatannya melebihi monster Cartoon Cat. Melihat Cartoon Cat yang sudah mulai kelelahan, Hagiwagi pun menggunakan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Dia menyerang dari segala arah dengan kecepatan yang dia miliki. Namun serangan apapun tidak akan mempan terhadap tubuh elastis Cartoon Cat. Hagiwagi pun kemudian menggigit salah satu lengan Cartoon Cat menggunakan giginya yang sangat tajam seperti pisau. Dan ternyata tubuh Cartoon Cat bisa terluka oleh benda tajam seperti gigi Hagiwagi. Boneka Hagiwagi pun berhasil memutus salah satu lengan Cartoon Cat yang membuat Cartoon Cat sangat kesakitan dan mengeluarkan banyak darah. Para ilmuwan pun sempat berpikir kalau Cartoon Cat akan kalah dalam pertarungan antar monster ini. Namun sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi kepada tubuh Cartoon Cat. Kalau kalian sudah pernah menonton video asal-usul monster Cartoon Cat, pastinya kalian sudah mengetahui kalau Cartoon Cat memiliki kekuatan tersembunyi. Dan kekuatan ini akan dikeluarkan ketika Cartoon Cat sudah terdesak atau dia dalam bahaya. Nah, kekuatan ini tidak lain adalah bentuk evolusi dari monster Cartoon Cat yang disebut sebagai Crazy Mode atau mode gila. Ketika berubah wujud menjadi mode gila, maka Cartoon Cat akan mengalami perubahan fisik. Matanya akan bertambah menjadi 5 dan tubuhnya menjadi lebih besar dan menjadi semakin kuat. Kemudian dia akan menggerakkan giginya saling bergesekan hingga mengeluarkan bunyi yang sangat aneh. Jika Cartoon Cat sudah dalam mode gila seperti ini, maka siapapun yang ada di depannya akan dia bunuh. Dan dalam mode ini Cartoon Cat bahkan dapat menumbuhkan kembali tangannya yang sudah diputus oleh boneka Hagiwagi. Hal ini dikarenakan karena regenerasi selnya yang sangat cepat dibandingkan dengan monster lainnya. Dengan Cartoon Cat menggunakan mode gila ini, keadaannya pun menjadi terbalik. Hagiwagi yang awalnya unggul dalam pertarungan menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua serangan yang dilancarkan oleh Hagiwagi dapat dihindari dengan mudah oleh Cartoon Cat. Bahkan kecepatan Cartoon Cat meningkat melebihi boneka Hagiwagi. Nah, Cartoon Cat dalam mode gilanya ini kemudian mencabik-cabik tubuh Hagiwagi tanpa ampun, hingga membuat boneka Hagiwagi tidak berdaya lagi. Tidak sampai di situ saja, Cartoon Cat bahkan menusuk dada Hagiwagi dan mencabut jantungnya. Kemudian Cartoon Cat memakan jantung Hagiwagi. Sehingga boneka Hagiwagi pun harus mati dalam pertarungan melawan monster Cartoon Cat. Para ilmuwan di sana pun sangat terkejut melihat Cartoon Cat yang bisa berevolusi seperti itu. Tentu saja itu adalah hal yang sangat berbahaya jika Cartoon Cat terus dibiarkan mengamuk di markas SCP Foundation. Nah, itulah tadi cerita tentang pertarungan antara monster Cartoon Cat melawan boneka Hagiwagi. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, kedua monster ini berada di universe yang berbeda.
yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.